Banyak yang bilang, pertandingan melawan Irak sore hari, atas permintaan saya. Itu benar. Karena anak-anak kurang mendapat oksigen kalau malam hari. Dan ini untuk kebaikan timnas pastinya. Laga Timnas Indonesia vs Irak digelar sore menjadi misteri pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Ya, laga Timnas Indonesia vs Irak pada 6 Juni tahun 2024 mendatang akan digelar sore hari dengan kick-off pukul 16 WIB. Kabarnya ini adalah permintaan sang pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Namun tidak diketahui alasan pasti mengapa Shin melakukan permintaan spesial tersebut. Iya benar, untuk pertandingan melawan Irak kick-off-nya maju jam 16 WIB, kata Ketua Badan Tim Nasional BTN, Sumarji. Sebenarnya tidak ada alasan pasti. Hanya saja ini sesuai permintaan Shin Tae-yong. Sementara untuk laga melawan Filipina pada 11 Juni tahun 2024 tetap digelar malam, tepatnya kick-off pukul 19.30 WIB. Jika kita menerka alasan pasti Shin Tae-yong menginginkan kick-off sore hari, kemungkinan adalah kepadatan penonton di SGBK yang berpotensi membuat udara semakin panas. Hal ini berkaca pada pengalaman debut Nathan Chuaon saat lawan Vietnam di SGBK pada Maret tahun 2024 lalu. Nathan sendiri bercerita dirinya kesulitan bernafas dan kepanasan saat pertandingan tersebut. Alhasil, Nathan hanya bermain satu babak saja sebelum digantikan oleh Pratama Arhan. Kandungan oksigen di udara sangat rendah, ujar Nathan Chuaon dilansir Bolasport.com dari Omroep Friesland. Anda hampir tidak bisa mendapatkan udara apapun dan cuacanya sangat panas. Lapangannya tidak bagus dan Anda sulit mendengar satu sama lain. Sulit untuk bermain sepak bola, tambahnya. Selain Nathan, Tom Haye yang bahkan tidak turun ke lapangan dan hanya berada di tribun saja merasa kepanasan dan sesak. Saya hanya kesulitan bernapas di tribun, ujar Tom Haye membenarkan cerita Nathan Chuaon. Anda mendapat banyak tekanan dari panas itu. Saya ingin tetap berada di tribun selama mungkin. Tapi pada titik tertentu kami bisa masuk ke ruangan ber-AC. Lalu saya pergi dengan beberapa anak laki-laki pergi ke sana untuk menonton karena di tribun penonton tidak tertahankan. Dan kemudian, saya bahkan tidak berada di lapangan, tambahnya. Meski begitu, tidak ada yang tahu pasti apa alasan Shin Tae-yong menginginkan kick-off sore hari untuk laga lawan Irak. Pada laga lawan Filipina, Shin Tae-yong tetap membiarkan laga digelar pukul 19.30 WIB di SGBK. Wah, mudah-mudahan sebuah berjalan lancar ya. Yuk dukung Timnas Indonesia. Turunkan pemain asal-asalan, Timnas Voli Putri dibantai habis saat melawan Hong Kong dalam laga perdana AFC Challenge Cup tahun 2024. Tampil di Rizal Memorial Coliseum, Manila, Filipina, tim Merah Putih tidak bisa berbuat banyak dengan kalah telak 0-3. Tim besutan Pedro Lillipali ini mengalami kesulitan sejak awal set pertama dengan mengandalkan Junaida Sante di barisan depan. Serangan yang digalang melalui oposit milik Jakarta Pertamina Enduro tersebut justru menghadirkan keuntungan bagi Hong Kong. Meski demikian, Santi menunjukkan kelasnya dengan mempersembahkan poin perdana bagi Indonesia melalui cross PK yang sangat akurat. Kombinasi serangan tim Merah Putih semakin bergairah melalui Bella Sabrina yang upayanya membuat kedudukan kembali imbang. Indonesia benar-benar harus kehilangan momentum setelah sempat tertinggal cukup jauh dengan inkonsistensi serangan yang terlihat. Tekanan dan upaya terus dilancarkan Indonesia untuk mendekat hingga puncaknya Putri Agustin meraih 2 as secara beruntun di akhir set pertama. Di set kedua, Azahra Dwi Fabian alias Gendis yang masuk di pertengahan set sebelumnya berupaya memberi warna baru untuk serangan Indonesia. Di sisi lain, Hong Kong terus menjauh dari poin-poin gratis melalui kesalahan para pemain Indonesia dalam melakukan reserve.
Tak ayang, jarak 10 poin pun dibukukan Hong Kong untuk mengguli Indonesia dengan skor 23-13. Jarak 10 poin tersebut berupaya dipangkas oleh Santi yang akhirnya membuat tensi laga kembali panas dengan skor 23-23. Indonesia pun nyaris melakukan comeback sempurna sebelum takluk di set kedua melalui Dos. Memasuki set ketiga, tim Garuda masih belum mendapatkan momentum untuk melancarkan serangan dengan optimal. Alhasil, perlawanan mereka pun terhenti. Status runner-up tahun lalu tidak membantu banyak usai kalah telak dari Hong Kong. Tergabung dalam grup B, perjuangan Indonesia akan semakin berat karena belum mampu meraih poin. Sementara itu, Hong Kong menyusul Vietnam dan Kazakhstan yang sebelumnya sudah meraih kemenangan. Dengan hasil tersebut, banyak pecinta bola voli Indonesia merasa kecewa hingga memberikan komentar keras. Menggunakan AVC Senior sebagai ajang regenerasi untuk saat ini adalah statement yang tolong, sedangkan AVC kelompok umur aja gak ikut. Memang kita menyayangkan keputusan PBVSC mengenai pemanggilan pemain, tapi setelah menonton pertandingan pertama walau kalah 3-0 terlihat mereka masih memberikan perlawanan dan skornya. Gak Afrika, dan skuad usia paling tua usia 21 tahun, jadi udah kayak Indonesia U22 vs Taipei Senior. Mental memang berbicara di turnamen ini dengan segala skuad yang serba terbatas, semoga kedepannya PBVSC bisa mengatur jadwal turnamen dan agenda timnas dengan teliti, sebuah kritik yang membangun untuk kedepannya biar kejadian gak kayak gini lagi, semoga bisa diterima netizen di sini. Terima kasih. Ini turnamen senior napak kirim tim B, berpengaruh ke peringkat voli loh padahal. WKWKWKWKWKW. Kalau emang alasan regenerasi awas aja kalau nanti gak daftar AFW 17 sama I20. Federasinya aja GK kerawat, bukannya buat yang baru dasar ketum jamet. Untuk pemain kita dukung, untuk pengurus kita serang WKWKWKWK. Semangat! Tapi aku kenapa GK kenal sama pemainnya? Aku pemain voli tahunnya Mega ama Hoyong. Pemainnya bagus, cuma PBVSC salah ambil keputusan. Kalau mau regenerasi ya di mix antara senior dan junior. RIP PBVSC. Mau regenerasi tapi diturunkan di ajang level tinggi senior AVC giliran ajang kelompok umur gak pernah. Dikuti, entar pas sekelas Siagames malah diseriusin. Lucu emang kalau kalian ngira PBVSC atau PSSC cukup. Lawak PBVSC ini bahkan jauh lebih dua lagi lawakannya. Kalau menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar yuk. Jangan lupa like, subscribe dan bagikan ya. Terima kasih.